Halo rekan guru dimanapun berada yang terkhusus sedang mempersiapkan diri untuk menghadapi pretest PPG dalam jabatan. Kembali lagi dengan channel Kelas Kata yang pada kesempatan ini akan melakukan bedah kisi-kisi pretest PPG untuk bidang pedagogi. Kisi-kisi ini dapat digunakan oleh guru semua jenjang dan semua mata pelajaran. Sebelum masuk ke kisi-kisi, kiranya rekan guru berkenan memberikan dukungan kepada channel Kelas Kata dengan subscribe dan nyalakan tombol notifikasi untuk mendapatkan updatean terbaru dari channel Kelas Kata. Rekan guru, kisi-kisi yang Kelas Kata akan bedah adalah kisi-kisi seleksi program pendidikan profesi guru PPG dalam jabatan tahun 2019. Karena untuk kisi-kisi tahun 2022 ini belum muncul secara formal. Berdasarkan informasi dari rekan yang tes di tahun 2019 bahwa kisi-kisi yang ada di sini banyak muncul di pretestnya, jadi kemungkinan kesesuaiannya di atas 80%. Jika rekan guru menginginkan kisi-kisi ini dalam bentuk PDF, silahkan download di kolom deskripsi. Rekan guru, tampilan untuk kisi-kisi tadi bentuknya seperti ini. Di sini ada subtes pedagogi. Di dalam file tadi tidak hanya pedagogi saja, tetapi juga ada TPA dan juga semua mata pelajaran. Total ada 15 indikator esensial untuk subtes pedagogi, meskipun soalnya lebih dari 15. Jadi sangat dimungkinkan satu indikator muncul di soal lebih dari satu, bisa 2, 3, atau bahkan bisa 4 soal. Sedikit infografis terkait kisi-kisi bidang pedagogi, yaitu terkait kompetensi pedagogi, yaitu kompetensi yang harus dikuasai oleh guru di bidang pedagogi. Itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah merencanakan pembelajaran. Jadi guru diminta untuk dapat dan menguasai perencanaan pembelajaran. Yang kedua adalah melaksanakan pembelajaran. Yang ketiga adalah menilai dan mengevaluasi pembelajaran. Kemudian, merencanakan pembelajaran ini dibagi menjadi 3, yaitu merumuskan indikator kompetensi dan capaian pembelajaran berdasarkan standar kompetensi lulusan. Jadi, untuk indikator yang pertama adalah guru dapat merumuskan indikator sesuai dengan kompetensi dan capaian pembelajaran, CP ini ya. Ini istilahnya ada CP, ini CP atau capaian pembelajaran itu sama halnya dengan tujuan pembelajaran. Tapi untuk kurikulum merdeka ini namanya bukan lagi tujuan pembelajaran, tapi capaian pembelajaran. Ternyata istilah capaian pembelajaran ini sudah digunakan sejak 2019 yang lalu. Yang kedua, menetapkan materi, proses, sumber, media, penilaian, dan evaluasi pembelajaran. Jadi rekan guru diminta untuk dapat menetapkan materi, sumber, media, penilaian, dan evaluasi pembelajaran tentunya berdasarkan SKL yang ada. Yang ketiga, menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran RPP. Jadi indikatornya, rekan guru dapat menyusun RPP yang sesuai dengan silabus. Kemudian, dalam pelaksanaan pembelajaran, ini indikatornya hanya ada 1, melaksanakan pembelajaran dengan mewujudkan suasana dan proses pembelajaran yang sesuai dengan kaidah pedagogi untuk memfasilitasi pengembangan potensi diri dan karakter siswa. Kemudian yang terakhir, menilai dan mengevaluasi pembelajaran ini dibagi menjadi 2. Yang pertama, melaksanakan penilaian otentik holistik yang mencakup ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Yang kedua, menggunakan hasil penilaian untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Jadi, secara cepat atau secara informasi yang saya persingkat dari kisi-kisi tadi, itu seperti ini rekan. Baik, langsung saja kita masuk ke kisi-kisi yang pertama. Kisi-kisi yang pertama, dengan mencermati standar kompetensi lulusan, peserta dapat merumuskan indikator kompetensi. Jadi kisi-kisi yang pertama ini, ada soal kita diminta menentukan rumusan indikator yang sesuai dengan kompetensi. Contoh soal yang saya berikan seperti ini. Seorang guru IPA di jenjang SMP akan mengajarkan kompetensi dasar 3.2, mengklasifikasikan makhluk hidup dan benda berdasarkan karakteristik yang diamati. Salah satu indikator yang menerapkan Higher Order Thinking Skill atau HOTS paling sesuai dengan kompetensi dasar tersebut adalah, jadi kita diminta membuat indikator berdasarkan kompetensi ini, yaitu dengan menggunakan HOTS. Baik,
Rekan guru, ketika indikator yang paling penting dalam indikator itu ada dua komponen, yaitu kata kerja operasionalnya dan juga behaviornya atau hal yang harus dikuasainya. Baik, di sini HOTS ya. Memahami itu bukan HOTS, menjelaskan itu juga bukan HOTS, menyebutkan juga bukan HOTS, menganalisis itu bukan HOTS. Menganalisis itu HOTS, mengelompokkan itu bukan HOTS. Ya, jadi kalau dari sisi kata kerja operasionalnya yang menggunakan berpikir tingkat tinggi itu hanya menganalisis ini. Jadi jawabannya otomatis yang D. Jika ada lebih dari satu, kita baru tentukan ini materinya, apakah sesuai dengan kompetensi dasar yang ada. Baik, penjelasan terkait kata kerja operasional sebagai berikut. Rekan guru, berikut tabel terkait kata kerja operasional yang digunakan dalam menuliskan indikator pembelajaran. Ada C1 yaitu mengingat, C2 itu memahami, C3 itu mengaplikasikan, C4 itu menganalisis, C5 itu mengevaluasi, C6 itu mencipta. Baik, lantas di manakah HOTS-nya? Jadi, rekan guru, HOTS itu ada di ranah C4 sampai dengan C6. Ini adalah ranah HOTS. Jadi, salah satu ciri penggunaan HOTS dalam indikator itu adalah menggunakan kata kerja operasional yang ada di ranah C4 sampai dengan C6. Sedangkan untuk C2, C1, C2, dan C3 itu ke arah LOTS. Ya. Bisa juga yang tiga ini ada beberapa literatur yang mengatakan kalau C3 itu masuknya MODS, medium. Sedangkan C1 dan C2 itu masuknya LOT. Ya, tapi yang jelas untuk mulai pembelajaran paradigma baru itu lebih ke arah penggunaan HOTS ini. Dari C4, C5, dan C6. Jadi ketika rekan guru menuliskan indikator di mana harus memuat HOTS, gunakanlah kata kerja operasional yang terdapat di C1, C4, C5, dan juga C6. Kita lanjut ke kisi-kisi berikutnya. Kisi-kisi yang kedua, berdasarkan rumusan indikator kompetensi, peserta dapat merumuskan capaian pembelajaran atau yang disebut dengan tujuan pembelajaran. Ternyata istilah capaian pembelajaran ini juga sudah digunakan semenjak tahun 2019. Padahal untuk kurikulum Merdeka Belajar itu istilah CP itu banyak digunakan dan menggantikan istilah tujuan pembelajaran. Jadi diganti dengan istilah capaian pembelajaran. Contoh soalnya demikian. Seorang guru bahasa Indonesia menentukan indikator pembelajaran menganalisis ciri-ciri puisi lama, syair, dan pantun. Rumusan capaian pembelajaran atau tujuan pembelajaran yang tepat untuk indikator tersebut adalah rekan guru, ketika menemukan soal yang berkaitan dengan rumusan tujuan pembelajaran, rekan guru harus mengingat yang namanya rumus A, B, C, D. Nah, ini sudah saya banyak di beberapa video saya. A itu audience. Audiens itu otomatis peserta didik atau istilahnya bisa siswa. B itu behavior atau penguasaan atau materi yang harus dikuasai siswa. C itu condition atau hal yang dialami atau yang dilakukan oleh peserta didik. D itu degree. Nah, bagaimana ia menguasai materi tersebut. Kita lihat pilihan yang A, menjelaskan pengertian dan kaidah penulisan puisi lama, syair, dan pantun. Ini tidak ada audiensnya, tidak ada conditionnya, tidak ada degree-nya. Ini hanya behavior saja, jadi jelas salah. Yang kedua, siswa dapat membuat syair dan pantun sesuai dengan kaidah secara benar. Siswa ini audiensnya ada, membuat syair, pantun ini juga ada behaviornya. Secara benarnya itu degree-nya ada, tetapi untuk kondisinya tidak ada. Kita lihat pilihan yang C, melalui kegiatan diskusi ini condition. Peserta didik ini audien menentukan ciri puisi lama, syair, dan pantun. Ini behavior yang dibaca secara benar. Ini degree-nya. Jadi, C ini lengkap ada A, B, C, dan D. Kita lihat yang D dulu. Setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi, materi ciri-ciri puisi dan syair secara benar tanpa melihat catatan. Ini tidak ada audiennya ya, jadi ini juga salah. Yang D, setelah melaksanakan proses pembelajaran melalui praktik, siswa dapat menjelaskan ciri-ciri syair dan pantun. Ini conditionnya, siswa ini audiennya, ini behaviornya, tapi tidak ada degree-nya.
Baik, untuk kisi-kisi nomor 2 dengan soal seperti ini jawabannya adalah yang C. Kisi-kisi ketiga, berdasarkan capaian pembelajaran yang telah dirumuskan, peserta dapat menetapkan materi pelajaran yang diperlukan. Inti dari kisi-kisi ini adalah kita dapat menentukan materi yang tepat untuk capaian pembelajaran yang ada. Contoh soalnya, seorang guru IPA akan menyampaikan KD 4.7 membuat salah satu produk bioteknologi konvensional yang ada di lingkungan sekitar. Materi yang tepat sesuai dengan KD tersebut adalah, ini ada, mungkin soalnya ini belum tepat, tetapi gambaran soalnya seperti ini ya. Ini berkaitan dengan KD, sedangkan di sini dinyatakan adalah tujuan pembelajaran. Ya, jadi, ini kita diminta mencari materi yang sesuai, karena ini KD 4.7, itu berarti KD keterampilan, jadi kita sesuaikan materinya yang berkaitan dengan keterampilan. Pengetahuan metakognitif itu tidak, metakognitif itu berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. B. Pengetahuan prosedural bisa jadi, yang C. Pengetahuan tentang jenis-jenis produk, ini tidak. Yang D. Pengetahuan konseptual, ini juga tidak. Yang E. Pengetahuan faktual tentang bioteknologi juga tidak. Jadi jawaban untuk soal ketiga ini adalah yang B, pengetahuan prosedural. Prosedur membuat produk bioteknologi dari lingkungan sekitar. Di sini ya, prosedural ini yang dimaksud dengan KD 4.7 atau KD keterampilan. Kisi-kisi yang keempat, berdasarkan capaian pembelajaran yang telah dirumuskan dan materi yang ditentukan, peserta dapat menetapkan proses pembelajaran yang sesuai. Jadi kita diminta untuk proses pembelajaran yang sesuai dengan CP yang ada dan materi yang ada. Contoh soalnya demikian, guru IPS telah menuangkan capaian pembelajaran, yaitu melalui kegiatan presentasi, peserta didik dapat menyajikan contoh-contoh interaksi sosial di masyarakat dengan percaya diri, disertai materi pokok jenis-jenis interaksi sosial. Di bawah ini, kegiatan proses pembelajaran yang tidak sesuai dengan capaian pembelajaran tersebut adalah, di sini intinya mempresentasikan, kita lihat yang A, peserta didik menganalisis berbagai jenis interaksi sosial di masyarakat. Ya, ini bisa jadi ya, masih sesuai karena untuk presentasi itu kita harus menganalisis terlebih dahulu. Yang B, di muka kelas, peserta didik menyampaikan contoh-contoh interaksi sosial di masyarakat dengan alat bantu PowerPoint. Ini juga sangat sesuai. Yang C, saling memberikan komentar antar peserta didik setelah melakukan presentasi tentang contoh-contoh interaksi sosial di masyarakat. Ini juga sesuai ya, jadi setelah peserta didik presentasi, rekan yang lain memberikan komentar. Yang D, menyusun bahan presentasi tentang contoh-contoh interaksi sosial. Ya, ini masih sesuai. Yang E, peserta didik menjelaskan pengertian interaksi sosial dan contoh-contohnya secara lisan. Tidak ya. Jadi jawaban untuk soal kisi-kisi keempat ini adalah yang E, tidak sesuai dengan CP yang ada. Kisi-kisi kelima, berdasarkan capaian pembelajaran yang telah dirumuskan dan materi yang ditentukan, peserta dapat menetapkan sumber belajar atau media pembelajaran yang diperlukan. Jadi kita diminta untuk menentukan sumber belajar atau media pembelajaran yang sesuai dengan CP yang ada. Ilustrasi soalnya seperti ini, seorang guru bahasa Inggris SMP akan mengajarkan kompetensi dasar 3.7 mengidentifikasi informasi teks prosedur, cara membuat sesuatu dari teks yang dibaca atau diperdengarkan. Ini ada penulisan huruf yang salah, harusnya bahasa Inggris itu B-nya non-kapital, Inggrisnya baru yang kapital. Media yang paling sesuai untuk mencapai kompetensi dasar tersebut adalah media. Ini adalah mengidentifikasi, kemudian ini yang dibaca atau diperdengarkan. Kalau yang diperdengarkan itu berarti harus ada audionya. Audio atau audio visual. Sedangkan yang dibaca itu berupa visual. Kita lihat yang audio dan audio visual. Jadi ini tidak ada, yang dibacanya tidak ada ya. Jadi tidak visual dan atau cetak. Nah, visual sama cetak itu sama. Audio visual itu untuk diperdengarkan atau visual untuk yang dibaca ya. Jadi jawabannya adalah yang C. Kita lihat yang di audio dan atau IT ini juga tidak. Non cetak atau cetak ini tidak juga. Jadi
Jawabannya adalah audiovisual ini untuk yang diperdengarkan, dan visual ini adalah bacaan teks. Bacaan itu adalah media pembelajaran yang berupa visual. Bacaan, gambar, foto itu adalah media visual. Kisi-kisi yang keenam, berdasarkan capaian pembelajaran dan proses pembelajaran yang telah ditentukan, peserta dapat menetapkan jenis evaluasi yang tepat. Ini adalah mencari jenis evaluasi yang tepat berdasarkan CP dan proses pembelajaran yang ada. Contoh soalnya, guru IPS melakukan pembelajaran dengan tujuan pembelajaran melalui kegiatan presentasi. Peserta didik dapat menyajikan contoh-contoh interaksi sosial di masyarakat dengan percaya diri. Guru tersebut harus melakukan penilaian. Instrumen penilaian pembelajaran yang sesuai dengan tujuan pembelajaran tersebut sebaiknya berupa, baik karena di sini CP-nya menggunakan kata kerja operasional, di sini keterampilan ya, mempresentasikan atau presentasi, itu berarti di sini adalah ranah keterampilan. Jadi kalau keterampilan itu tidak mungkin menggunakan angket, tes lisan, pilihan ganda. Jadi antara tes performansi atau rubrik penilaian proyek. Karena ini presentasi, maka yang lebih tepat adalah tes performansi. Jadi jawabannya adalah yang C. Kisi-kisi yang ketujuh, dengan mencermati silabus, peserta dapat menganalisis keterkaitan antar komponen silabus. Ini berkaitan dengan silabus. Silabus itu ada beberapa komponen. Contoh soalnya, silabus dan RPP sama sebagai rencana proses pembelajaran. Hal yang menjadi perbedaan adalah, ini adalah perbedaan silabus dan juga RPP. Mungkin ini soalnya kurang sesuai dengan kisi-kisi ini, tetapi saya mencari referensi soal belum menemukan. Jika rekan punya referensi soal yang terkait dengan kisi-kisi ini, silahkan ketikkan di kolom komentar. Jadi kita diminta mencari perbedaan antara silabus dan RPP. Kita lihat yang E, silabus disusun sebelum proses pembelajaran berlangsung. Baik silabus dan juga RPP itu pasti disusun sebelum proses pembelajaran. RPP dan silabus keduanya disusun oleh setiap satuan pendidikan. Ini satuan pendidikan ya. Ini juga benar, tapi ini juga bukan perbedaannya. RPP dibuat oleh setiap guru, sedangkan silabus dibuat oleh tim guru. Ini juga tidak ya. Baik RPP maupun silabus itu bisa saja dibuat oleh guru itu sendiri atau tim guru. Yang B, silabus bersumber dari standar isi dan standar lulusan, sedangkan RPP bersumber dari standar kompetensi lulusan. Ini tidak ya, RPP itu sumbernya tidak dari SKL, tapi dari silabus. Silabus berisi kompetensi dasar, ini ya benar, sedangkan RPP mengarahkan kegiatan pembelajaran untuk mencapai kompetensi dasar. Ya, jadi perbedaannya ada di A ini. Jadi untuk kisi-kisi ketujuh ini jawabannya adalah yang A. Kisi-kisi ke-8, dengan mencermati silabus yang telah ditentukan, peserta dapat menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang tepat. Contoh soalnya, dengan mencermati silabus, seorang guru akan merancang pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Sebagaimana yang tertuang dalam Permendikbud RI nomor 22 tahun 2016, terkait dengan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, mencakup sekurang-kurangnya, jadi kita diminta untuk komponen-komponen RPP itu apa aja. Kita lihat yang A, kompetensi inti pertama jelas salah, standar kompetensi jelas salah, karena RPP itu tidak ada SKKD, jadi ini yang C juga kalah, karena di sini ada standar kompetensi. Kita lihat yang D, identitas mata pelajaran, tujuan pembelajaran, materi ajar, model ajar, media. Kita bandingkan dengan yang E, kita perbandingannya di mana? Ya, yang pertama itu adalah identitas sekolah dulu, baru identitas mata pelajaran. Jadi untuk kisi-kisi ke-8 ini jawabannya adalah yang E. Berikutnya saya akan melakukan penjelasan terkait komponen RPP itu bagaimana. Rekan guru, terkait dengan komponen RPP itu ada dua hal yang dijadikan patokan. Yang pertama adalah Permendikbud RI nomor 22 tahun 2016 dan Surat Edaran Mendikbud nomor 14 tahun 2019. Jika merujuk ke Permendikbud nomor 22, itu ada 13 komponen dalam RPP. Jadi komponen 1 sampai 13, identitas sekolah, sampai dengan penilaian hasil belajar. Jika merujuk ke Surat Edaran Mendikbud nomor 14 tahun 2019, itu hanya ada 3 komponen wajib. Jadi yang wajib hanya ini.
yaitu tujuan pembelajaran, langkah-langkah kegiatan pembelajaran, dan juga penilaian pembelajaran. Sedangkan ada keterangan juga komponen lainnya bersifat pelengkap. Jadi selain tiga ini, ada komponen-komponen lain ini juga bisa dimasukkan ke dalam RPP, tetapi bersifat pelengkap. Jadi boleh ada atau boleh tidak. Jadi ketika menemukan soal, di soalnya pasti ada patokannya berdasarkan Permendikbud nomor 22 atau Mendikbud nomor 14 tahun 2019. Ini adalah komponen RPP. Tetapi untuk terkait dengan kurikulum paradigma baru yang dipakai itu adalah yang ini, Surat Edaran Mendikbud nomor 14 tahun 2019. Tapi tidak dipungkiri juga, ada soal yang mempertanyakan terkait komponen RPP yang terdiri dari 13 komponen ini. Kisi-kisi ke-9, melalui paparan kasus, peserta dapat memberikan pilihan pemecahan masalah pelaksanaan pembelajaran untuk mengembangkan potensi siswa. Contoh soalnya, beberapa siswa guru K memiliki IQ pada taraf normal bawah dan seringkali harus mengikuti remedial. Untuk materi yang memerlukan keterampilan berpikir tingkat rendah, ketiganya mampu mencapai batas ketuntasan. Upaya guru K mengembangkan potensi terbaik ketiga siswa tersebut adalah yang A, menyediakan tambahan fasilitas dalam bentuk tutor sebaya saat pembelajaran. Ini mungkin kurang sesuai. Yang B, memberikan waktu lebih luas di luar kelas untuk menyelesaikan target pembelajaran. Ini juga tidak bisa paling bijak dilakukan. Yang C, melaksanakan penilaian hasil belajar dalam bentuk yang fleksibel sesuai kebutuhan. Tidak. Memfasilitasi pembelajaran yang mengembangkan potensi keterampilan. Ini ya. Kita lihat yang E dulu, memperbanyak kegiatan pengetahuan seperti menghafal dan memahami. Jelas tidak ya, karena di sini keterampilan berpikir tingkat rendah itu banyak mencapai ketuntasan. Jadi yang berkaitan dengan keterampilan. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang D, memfasilitasi pembelajaran yang mengembangkan bentuk potensi keterampilan. Kisi-kisi yang ke-10, melalui paparan kasus, peserta dapat memberikan pilihan pemecahan masalah pelaksanaan pembelajaran untuk mengembangkan karakter siswa. Terdapat siswa yang pintar dan sangat rajin yang ayahnya telah meninggal. Saat ini ibunya mencari nafkah sebagai pedagang kue untuk mencukupi kebutuhan anak-anaknya. Seringkali siswa tersebut tidak masuk sekolah karena harus membantu ibunya berjualan. Sebagai guru, siswa tersebut sebaiknya Anda lakukan adalah kita lihat yang A, memberikan uang sebagai bentuk secara sukarela setiap bulannya, bantuan ini ya. Ini tidak, jawabannya tidak ini. Yang B, memperbolehkan siswa tersebut untuk sesekali tidak masuk, jelas salah. Yang C, memberikan penjelasan pada siswa arti penting dari aturan sekolah, serta mengarahkan apa yang sebaiknya dilakukan. Ini juga bisa jadi dilakukan. Yang D, memberikan penjelasan kepada siswa dan ibunya tentang arti penting aturan sekolah serta mendiskusikan bersama masalah yang dihadapi. Menurut saya paling bijak ini, kita lihat yang E dulu, membiarkan saja, ini jelas salah ya, membiarkan saja. Jadi pilihannya antara C dan D, tetapi D ini juga melibatkan peran orang tuanya yaitu ibunya. Diajak berbicara dan juga mendiskusikan bersama masalah yang dihadapi. Bisa saja gurunya mencarikan beasiswa untuk peserta didiknya. Jadi untuk kisi-kisi 10 ini soalnya adalah, jawabannya adalah yang D. Kisi-kisi ke-11, dengan mencermati RPP dan proses pembelajaran, peserta dapat memberikan pilihan jenis penilaian autentik holistik terhadap aspek sikap. Contoh soalnya, guru di kelas 5 akan membelajarkan materi proses fotosintesis pada tumbuhan. Untuk penilaian pengetahuan, guru tersebut akan menggunakan teknik tes. Untuk penilaian keterampilan menggunakan teknik non-tes berupa penugasan. Guru tersebut juga akan menilai ranah afektif yaitu kejujuran. Jenis penilaian yang sebaiknya digunakan oleh guru tersebut untuk menilai ranah afektif adalah, baik di sini sikap yang dinilai adalah kejujuran. Penilaian antar teman ini tidak, penilaian antar teman itu lebih ke arah kerjasama. Penilaian diri ya ini berkaitan dengan kejujuran ya, apalagi observasi, wawancara, tes kinerja apalagi tidak. Jadi untuk kejujuran yang paling tepat digunakan adalah penilaian diri. Jadi jawaban nomor 11 ini adalah yang B.
Kisi-kisi ke-12, dengan mencermati RPP dan proses pembelajaran, peserta dapat memberikan jenis penilaian autentik holistik terhadap aspek pengetahuan. Jadi ini berkaitan dengan menentukan penilaian di aspek pengetahuan. Seorang guru akan mengajar dengan kompetensi dasar 3.11 menganalisis dampak berkurangnya hutan terhadap kehidupan manusia. Ini mungkin guru IPS ya. Teknik dan bentuk instrumen yang digunakan oleh guru adalah tes tertulis berupa uraian. Salah satu indikator penilaian yang sesuai dengan kompetensi dasar tersebut adalah, jadi ini menganalisis dampak berkurangnya. A. Apakah yang dimaksud dengan hutan? Tidak ya, ini yang dimaksud adalah dampak berkurangnya. Sebutkan jenis-jenis hutan, juga tidak. Yang C, sebutkan hutan yang terkenal di Indonesia, jelas salah. Yang D, apakah perbedaan hutan homogen dan heterogen? Ini tidak terkait sama sekali. Yang E, tuliskan dampak berkurangnya hutan bagi kehidupan masyarakat. Ya, ini bisa digunakan untuk uraian sesuai dengan indikator kompetensi dasar menganalisis dampak berkurangnya hutan. Jadi untuk kisi-kisi ke-12 ini jawabannya adalah yang E. Kisi-kisi ke-13, dengan mencermati RPP dan proses pembelajaran, peserta dapat memberikan pilihan jenis penilaian autentik holistik terhadap aspek keterampilan. Kalau sebelumnya pengetahuan dan sikap, ini aspek keterampilan. Contoh soalnya, seorang guru bahasa Inggris akan mengajarkan materi dengan kompetensi dasar 4.6, yaitu menciptakan kembali teks prosedur dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan baik lisan maupun tulis. Bentuk instrumen penilaian yang memiliki karakteristik otentik yang dapat digunakan adalah ini 4.6, keterampilan mencipta. Tes tertulis jelas tidak, tes lisan juga tidak. Tes pilihan ganda ini juga tidak, ini untuk ranah pengetahuan ya. Lembar observasi dan tes objektif ini juga untuk ranah pengetahuan. Jadi yang paling tepat adalah yang E, penugasan dan lembar observasi. Kisi-kisi ke-14, melalui paparan kasus, peserta dapat menganalisis hasil penilaian pembelajaran. Contoh soalnya, bagi peserta didik yang belum mencapai KKM, maka diberlakukan untuk program remedial. Pembelajaran remedial merupakan kebutuhan atau hak peserta didik. Dalam pembelajaran remedial digunakan metode yang bervariasi sesuai dengan, ini berarti berkaitan dengan pengambilan remedial itu seperti apa. Yang A, berdasarkan nilai kognitif pembelajaran, ini juga tidak. Sikap peserta didik dalam pembelajaran ini tidak bisa dijadikan patokan penyusunan remedial. Kriteria kelulusan minimal ini juga tidak KKM. Kesulitan belajar peserta didik, ya ini. Metode pembelajaran tidak. Jadi ketika melaksanakan pembelajaran remedial, itu perlu diperhatikan dalam pemilihan metodenya, itu adalah kesulitan belajar peserta didik. Jadi pembelajaran yang normal atau sebelumnya itu kesulitan belajar peserta didik itu apa? Kemudian disesuaikan dengan metode yang digunakan di dalam remedial. Jadi jawabannya adalah yang D. Kisi-kisi ke-15, melalui paparan kasus, peserta dapat menentukan tindak lanjut hasil penilaian pembelajaran. Contoh soalnya, setelah melakukan penilaian pengetahuan materi aljabar, seorang guru matematika mendapatkan data bahwa 14 dari 32 siswanya tidak memenuhi kriteria ketuntasan minimal atau KKM yang telah ditetapkan. Tindakan yang paling tepat dilakukan oleh guru matematika tersebut adalah, ini jadi ada 14 siswa dari 32 siswa, itu berarti kurang dari 50%, ini sekitar 48 atau 45%-an. Yang tidak tuntas. Jadi ketika yang tidak tuntas itu di bawah 50% dan di atas 20%, maka dilakukan remedial secara berkelompok dengan materi yang sama. Jadi jawabannya adalah yang D. Ya. Kalau di bawah 20% itu dilakukan remedial secara individu. Kalau di atas 20% sampai 50% itu dilakukan remedial dalam bentuk kelompok. Kalau yang tidak tuntas lebih dari 50%, maka dilakukan pembelajaran ulang. Rekan guru, itu tadi bedah kisi-kisi pretest PBG untuk bidang pedagogi. Terima kasih telah menyimak video ini, semoga bermanfaat dan doa terbaik untuk rekan guru supaya sukses di pretest PBG dalam jabatan tahun 2022. Sebelum saya tutup, kiranya rekan guru berkenan memberikan dukungan kepada channel Kelas Kata dengan subscribe channel ini. Terima kasih dan salam Kelas Kata.